Kita masuk pada halaman ke-30. Bab makna syirki billah. Bab makna syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini dijelaskan apa itu makna syirik. Syirik adalah lawan dari tauhid. Kalau tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya dan dalam ibadah kita kepadanya, maka syirik adalah sebaliknya. Sebagaimana yang disebutkan di sini, huwa ayyasrifal abdu naw'an au fardan min afradil ibadati li ghairillah. Syirik adalah seorang hamba memalingkan naw'an, satu jenis, au fardan, atau satu bentuk, min afradil ibadah, dari bentuk-bentuk ibadah, li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah syirik. Jadi syirik itu memalingkan salah satu jenis atau salah satu bentuk dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah syirik. Misalkan contoh ibadah kita, salat. Ini kan ibadah. Nah, tatkala salat ini tadi dipalingkan kepada selain Allah, maka disebut syirik. Atau misalkan menyembelih. Menyembelih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala dia menyembelih kepada selain Allah, maka ini disebut syirik. Jadi jangan difahami syirik itu adalah khusus nyembah patung. Minta-minta di patung, enggak. Tapi mencakup seluruh ibadah. Tatkala dipalingkan kepada selain Allah, maka dia jatuh pada syirik. Fakullu i'tiqadin, maka segala i'tiqad, segala keyakinan, au qaulin, atau perkataan, au amalin, atau perbuatan, sabata, yang telah tetap, annahu ma'murun bihi minasyari', bahwasannya ia adalah perkara yang diperintahkan dari syariat. Jadi setiap keyakinan, ucapan, perbuatan yang diperintahkan oleh syariat, fasarfuhu lillahi wahdahu, maka memalingkannya harus kepada Allah semata. Tauhidun wa imanun wa ikhlas. Dia dikategorikan tauhid, iman, dan ikhlas. Jadi seluruh keyakinan seperti tawakal, atau seluruh ucapan, atau seluruh perbuatan yang diperintahkan oleh syariat, tatkala dipalingkan kepada Allah semata, itu disebut tauhid, disebut iman, disebut ikhlas. Wa sarfuhu li ghairihi, dan tatkala dipalingkan kepada selain Allah, syirkun wa kufrun, maka disebut syirik dan kekufuran. Nah, jadi kalau ibadah yang diperintahkan oleh syariat kita persembahkan kepada Allah, itu disebut dengan tauhid, ikhlas, iman. Tapi ibadah ini tatkala dipalingkan kepada selain Allah, itu disebut dengan syirik. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, qul, katakanlah ya Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk itu artinya sembelihanku, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah Rabbul Alamin. Salat, nyembelih, hidup kita, mati kita adalah milik Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya.
Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan dengan itulah aku diperintah serta aku adalah orang yang pertama kali berserah diri atau berislam. Di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW agar menjadikan salat beliau, menjadikan ibadah beliau, hidup dan mati beliau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang kalau hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia mikir bahwasanya tujuan hidup adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla juga berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Walau asyraku, kalau seandainya mereka melakukan syirik. Siapa mereka di sini? Yaitu para nabi, para rasul. Karena disebutkan sebelumnya itu menyebutkan tentang beberapa para nabi. Maksudnya kalau seandainya mereka para nabi, para rasul asyraku, melakukan syirik. Nah, bayangkanlah antum, nabi dan rasul kalau seandainya melakukan syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya habita itu gugur, terhapus dari mereka ma kanu ya'malun, yang dulu biasa mereka kerjakan. Maksudnya para nabi, para rasul pun kalau seandainya melakukan kesyirikan, gugur seluruh amalannya, sia-sia, akan terhapus. Antum bisa bayangkan para nabi, para rasul. Berarti syirik ini tidak pandang bulu. Nak mikir dia kiai, nak mikir dia wali. Kalau syirik, terhapus seluruh dosa tadi. Apalagi kalau cuman kita yang mano ibadah lah banyak bolong-bolong, sholat bolong-bolong, syirik pula. Ini dikeraknya neraka. Ya. Wa qala azza wa jalla. Allah azza wa jalla juga berfirman, "Innahu man yusyrik billah." Sesungguhnya man yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka. Siapa yang syirik, maka haram baginya surga dan tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya tidak ada penolong bagi orang-orang yang musyrik tersebut tatkala mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang musyrik kalau sudah dimasukkan neraka enggak akan dikurangi azabnya. Ini juga dalil menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga. Diharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Ini dampak buruk syirik. Jadi jangan dianggap sepele permasalahan syirik. Di sini juga ya ikhwan, para jamaah, jangan menganggap sepele pengajian masalah tauhid. Sudahlah tauhid, itu Allah. Berapa banyak kadang dari kita ini tadi yang sudah pengajian, kadang ketika istri hamil, lahiran, masih ada ritual kampung. Ya enggak? Kita sudah ngaji. Nah, di sini menunjukkan masih butuh untuk belajar tauhid. Dan masih banyak tetek bengek yang di kalangan jamaah-jamaah pengajian ini yang masih belum bersih tauhidnya tadi. Terlalu banyak pintu-pintu syirik tadi yang bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Jadi butuh untuk belajar terus ya. Mungkin dia tahu hari ini, tapi hari esok bisa jadi dia terjatuh pada kesyirikan. Di antara syirik yang paling samar yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, asyirkul asghar, riya. Riya itu kan tidak ada yang tahu. Misalkan Pratman duduk di pengajian ini dikarenakan ingin dilihat oleh orang banyak. Kita sholat jamaah ingin dilihat oleh orang banyak. Kita kajian karena tidak enak sama ustadz. Itu semua kan yang tahu hanya Allah SWT. Makanya butuh kajian tauhid itu lebih banyak diprioritaskan. Kalau kita mau lihat sejarah Nabi SAW, beliau 13 tahun di Mekah itu mendakwakan tauhid, mengajarkan tauhid. 10 tahun di Madinah, beliau mengajarkan masalah-masalah yang lain plus tauhid juga. Namun kadang di sebagian kita ini, di jamaah pengajian ini,
Kalau permasalahan-permasalahan tauhid ini dianggap sudah gampang. Ya. Pernah disebutkan kisah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau bersama murid-murid beliau waktu itu mau buka pelajaran tauhid. Murid-muridnya jenuh. Tauhid lagi bahasa kitanya, tauhid lagi. Lalu Syekh beberapa hari kemudian menceritakan kepada mereka. Di sana ada informasi orang menyembelih untuk kuburan. Bagaimana menurut kalian? Syirik Syekh. Dia bilang syirik. Kemudian Syekh menceritakan lagi. Saya dapat informasi di kampung sana ada orang berzina, mabuk-mabukan, begini-begini. Murid-muridnya langsung marah dan mengingkari dengan keras. Kata Syekh, ini menunjukkan kalian butuh untuk belajar tauhid. Dua perkara tadi adalah perbuatan dosa. Ketika disebutkan yang pertama, menyembelih kepada kuburan, untuk kuburan, kalian jawab dengan nada biasa saja. Padahal itu kekal di neraka. Ketika kalian dengar ada orang mabuk-mabukan dan zina, kalian mengingkari dengan keras. Padahal itu dosa tapi tidak menyebabkan kekal di neraka. Berarti kemarahan kalian itu lebih besar dari dosa syirik. Padahal layaknya kita marah itu syirik ya, kasihan. Kalau dia jatuh pada kesyirikan, itu menyebabkan dia kekal di neraka. Orang pezina tidak kekal di neraka dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menunjukkan dari zaman dahulu pun masih didapati orang-orang yang kurang memperhatikan permasalahan tauhid. Jadi antum, saya nasihatkan untuk memperbanyak belajar tauhid, mempertebal tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesebagian orang kalau kajian tauhid ini lesu, padahal penentu surga dan neraka. Tapi kalau dalam masalah kajian muamalah kontemporer, fikih nikah, itu berbondong-bondong. Maaf, itulah orang yang tauhidnya tidak bagus. Kalau mau dikatakan orang yang tauhidnya tidak bagus. Kenapa? Dia cari kajian yang bahasanya fikih kontemporer, fikih muamalah online, fikih bisnis. Ya enggak? Antum mau memperbaiki akhirat antum apa memperbaiki dunianya antum? Ikut pengajian ini. Ya toh? Kalau kajian masalah wudu itu anak. Salat itu anak. Tauhid itu anak. Inilah kajian bisnis online. Kiat 7 kiat sukses bisnis. Kalau yang seperti ini aktif dia. Itulah menunjukkan orang maaf yang tidak ikhlas. Kenapa? Dia cari kajian yang tentang dunia. Ya benar. Berarti tujuannya ikut kajian untuk memperbaiki dunia, bukan untuk memperbaiki akidah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kuncinya. Jadi, antum belajar tauhid, antum akan bisa menilai ini orang kajiannya untuk dunia atau kajian untuk akhirat. Kalau kajian untuk akhirat, yang diikuti sama dia apa? Kajian akhlak, kajian ibadah, kajian tauhid. Kalau yang diikuti dia, kalau tauhid remeh, wudu remeh, sholat remeh, yang diikuti sama dia 7 kiat sukses bisnis online, 7 segala macam, misalkan ya, seminar itu ada, semuanya bisnis. Hadir dia. Fikih muamalah kontemporer, fikih muamalah seluruh fikih yang berkaitan dunia bisnis, enggak pernah ketinggalan. Inilah ngajinya karena dunia. Kenapa? Karena dia ngaji untuk memperbaiki dunia. Kalau antum untuk memperbaiki dunia, bukan di tempat pengajian. Ya. Orang-orang kufar itu bisnisnya lebih hebat dibandingkan kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena bisnisnya kalau secara dunia mereka tidak mengenal halal dan haram. Kita masih mengenal perkara haram. Ini haram, ini halal. Kita kerjakan yang halal.
Itulah yang kadang kita membuat terbatas dunia kita. Karena dunia kita tidak selebar mereka. Dan mereka memang Allah SWT berikan dunia. Berbeda dengan kaum mukminin. Dia lebih memilih mana perkara-perkara yang halal. Kalau antum mau cari dunia, bukan komunitasnya di kaum muslimin. Tapi komunitasnya bersama orang-orang kufar. Kaum mukminin adalah pengajiannya adalah memperbaiki iman dan akidah, kemudian memperbaiki ibadah. Maaf, sebagian orang kalau bicara dalam dunia bisnis itu nomor 1. Kalau bicara dalam masalah wudhu, 0 putul atau sudah 0 putul pula. Putul bahasa Jawa tuh terpotong kan? Itu masalah wudhu. Masalah sholat, dalam keadaan sholat, Rasul menyatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Perkara yang pertama kali dihisab seorang hamba di hari kiamat salat. Sebagian orang maaf sudah ngaji sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Fikih salatnya masih fikih salat SD. Ya benar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni. Mana hadis yang sahih yang seperti itu? Ya, mana hadis yang sahih? Mana hadis yang sahih? Tidak antum dapati hadis yang sahih dengan lafaz seperti itu. Tidak mau mengkaji apa yang harus dikaji. Seperti ini. Nah, sebagian orang ada yang doa iftitah digabung sama dia. Digabung Allahu Akbar kabira dengan wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Digabung sama dia. Masih fikih salat, tuntunan salat lengkap. Terbitan Siti Toha. Ya enggak? Yang seperti ini tidak mau memperbaiki. Sebagian mereka dalam masalah puasa juga sama. Ya, kadang masih ketika mau berbuka puasa dengan doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu, sudah pengajian. Harusnya ketika antum sudah pengajian, langkah pertama kali antum ikut pelajaran tauhid dan akidah, beneri tauhid dan akidahnya antum. Kemudian beneri ibadah antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah penentu. Dunia itu seperti itulah. Kadang yang miris ya. Sebagian orang kalau kita lihat sudah ikut kajian sana, kajian sini. Ya, kajian bisnis ini ikut sana, ikut sini. Masih usaha serabutan. Ya. Masih usaha serabutan. Itulah menunjukkan apa? Ilmu dunia itu tidak bisa mendatangkan rezeki. Semuanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sebab. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud berkaitan dengan dunia, kata Abdullah bin Mas'ud, la yasuquhu hirsu harisin. Ya, dunia itu tidak akan bisa didatangkan dibawa oleh ambisinya seseorang yang ambisi. Tidak bisa. Semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yamna'uhu zammu zamin, dan tidak akan bisa dihalangi oleh celaan umat manusia. Itulah dunia. Makanya yang terpenting bagi kita semua di sini mengingatkan kepada ikhwan semua untuk antum ketika ngaji, ya, langkah utama yang antum perbaiki tauhidnya antum, ibadah kepada Allah, akhlaknya, muamalah sesama umat manusia, sesama orang tua. Itu yang terpenting. Makanya antum lihat kalau dalam bab fikih, buku-buku fikih, bab muamalah itu diletakkan di terakhir. Yang pertama bab salat, thaharah, kemudian puasa, zakat, seluruh ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah bab-bab urusan muamalah, jual beli, utang piutang dan yang lainnya. Butuh memang dibutuhkan. Tetapi tidak kalah butuhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya, sebagian jamaah pengajian ini kalau sholat jenazah cuman Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya benar. Di sini juga cak itu kan? Ya enggak? Nah, bertahun-tahun
Ya enggak? Masa bapak antum meninggal dunia, antum doakan cuma Allahumma firlahu warhamhu. Kalau datik yang meninggal dunia didoakan seperti itu mungkin wajar. Ya enggak? Datik tidak banyak melakukan perbuatan dosa. Ya enggak? Ala kependek pelit antum doakan bapak. Allahumma firlahu warhamhu. Kenapa antum tidak doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, muliakanlah hidangannya ya Allah, wa wasi' madkhalahu, luaskan lapangan kuburannya, wa adkhilhu wagsilhu bil ma'i wa thalji wal barad, bersihkan dia dengan air salju, air embun dan es, wa abdilhu daran khairan min darihi, gantikan rumah dia dengan rumah yang lebih baik, wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga yang lebih baik dengan keluarga yang di dunia ini tadi, zaujan khairan min zaujihi, pasangan yang lebih baik dibandingkan pasangan dunia, wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga, wa aidhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Doa yang seperti ini. Sedangkan emak kita meninggal dunia, bapak kita meninggal dunia, cuman kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh apa enggak? Boleh. Cuman alangkah tanggung berdoa. Tapi kalau pelajaran-pelajaran yang bisnis dunia ini tadi, nomor 1 top. Ya. Kadang kalau kita jumpa dengan anak pribadi, jumpa dengan sebagian ikhwan yang belajar ini tadi, luar biasa. Kita yang ustaz itu kalah kadang. Gini. Kalau sholat jenazah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita yang makmum ini belum kelar. Dia udah ngajak salam. Apa yang dibaca? Hadiah terindah untuk bapaknya antum. Didoakan dengan doa seperti itu. Ini juga sebagai peringatan untuk kawan-kawan di sini. Hafalkan. Kita punya wong tua, punya muka. Kapan lagi itu nak doakan? Mati tidak 2 kali dia. Ya toh? Doakan dengan doa itu tadi ketika dalam sholat. Tapi menurut kita, sebagian kita mungkin menganggap tidak terlalu penting. Biasa. Gampang, ada ustadz yang doakan. Kaget nyuruh ustadz bayi imam. Nah, itu tadi. Alangkah indahnya sebagai kita orang, sebagai anak, ketika orang tua meninggal, kita yang menjadi imam. Kita doakan dengan doa yang salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, Jundub ibnu Junadah, dia menceritakan ada seseorang meninggal dunia di zaman Rasul. Kemudian aku sholat di belakang Rasul. Aku mendengar Rasul membaca doa yang tadi. Katanya dia, wallahi atamanna an akuna dzalikal mayyit. Kata Jundub, sungguh demi Allah, aku berharap kiranya aku yang menjadi mayit tersebut. Antum bisa bayangkan, sahabat Jundub yang amalnya jauh dibandingkan kita. Ketika dia mendengar Rasul mendoakan dengan doa tadi, dia berharap dia yang menjadi mayit tersebut. Doa yang betul-betul indah. Tapi kita menganggap sepele. Doa jenazah gampang. Nah, tatkala kita menganggap sepele suatu perkara ini tadi, itulah yang menyebab kita terlena. Kita terlalu memikirkan masalah-masalah bagaimana pelajaran pengajian itu yang sifatnya bisa membangun ekonomi umat. Sebagian orang memang seperti itu. Ada yang bisnisnya luar biasa, terlalu banyak mikirkan umat. Kita akan membangun ekonomi umat. Nih, perumahan syariah. Tahu-tahu sekarang penjara syariah kenanya. Yang ini, tanah kapling syariah, segala macam. Tahu-tahu tanah bermasalah. Terlalu banyak yang syariah, terlalu memikirkan umat. Lupa dia memikirkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama salaf, mereka ada yang mengatakan, perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perbaiki hubungan dengan manusia. Kalau kita bagus ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan urusan kita sesama manusia, meliputi bisnis, perdagangan dan yang lainnya. Itu kunci hidup. Kemudian kata penulis buku ini, wa qala azza min qailin, Allah azza wa jalla juga berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, sungguh telah diwahyukan kepada engkau, wa ilal ladzina min qablika, dan telah diwahyukan pula kepada orang-orang sebelum engkau.
La in asyrakta, kalau seandainya engkau melakukan syirik. La in asyrakta ini kepada Nabi Muhammad. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan nabi-nabi sebelum engkau. La in asyrakta, kalau seandainya engkau syirik Nabi Muhammad maksudnya. La yahbaqanna amaluka, niscaya akan gugurlah amalanmu. Kalau syirik, amalan gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk orang yang merugi. Nah, Nabi Muhammad diancam. Kalau seandainya engkau syirik ya Muhammad, amalanmu gugur dan engkau akan digolongkan orang-orang yang merugi. Ini sekelas Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya terjatuh pada kesyirikan, maka akan diancam dengan neraka dan gugur amalan. Kemudian kata penulis buku ini, anwa'u syirki, jenis-jenis syirik. Syirkun akbarun yukhriju minal millah, syirik besar mengeluarkan dari agama. Wa anwa'uhu arba'atun, jenisnya ada 4. Syirik besar itu ada 4. Syirik besar yang mengeluarkan dari agama. Yang pertama, syirkud dakwah, syirik dalam doa. Syirik dalam doa. Yang kedua, wa syirkul iradah, syirik dalam niat. Wal qasd, tujuan. Wa syirkut ta'ah wa syirkul mahabbah, syirik dalam ketaatan dan syirik dalam mahabbah. Itu 4 poros syirik besar. Syirik dalam ibadah, doa, syirik dalam niat dan tujuan, syirik dalam ketaatan, syirik dalam bentuk kecintaan. Wa syirkun asghar, yang kedua, syirik kecil. La yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan dari agama. Wa huwa naw'an, syirik yang tidak mengeluarkan dari agama itu ada 2. Syirkul a'mal, syirkul aqwal. Syirik dalam bentuk amalan dan syirik dalam bentuk ucapan. Asyirkul akbar, adapun syirik besar, wa anwa'uhu, dan jenis-jenisnya. Awalan syirkud dakwah. Yang pertama, syirik dalam doa. Wa huwa ayyad'u ghairallahi azza wajalla, yaitu dia berdoa, memanggil, meminta kepada selain Allah azza wajalla. Faman da'a nabiyyan aw malakan aw waliyan aw qabran aw hajaran aw ghaira dzalika minal makhluqin fa huwa musyrikun kafir. Siapa yang berdoa kepada para nabi atau kepada malaikat atau kepada wali atau kuburan atau batu atau selain itu dari kalangan makhluk, maka dia jatuh pada syirik dan dikategorikan sebagai orang yang kafir. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang berdoa bersamaan Allah, menyeru bersamaan Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lain, dia minta kepada Allah. Ketika bulan Ramadan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah lebaran kunjung ke kuburan mbah ini tadi, minta dengan mbah tadi. La burhana lahu bihi. Dia tidak punya dalil, tidak punya argumentasi. Fa inna ma hisabu 'inda rabbih. Perhitungannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Wa qala 'azza wa jalla, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din, falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Mereka kaum musyrikun zaman dahulu, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka naik kapal, da'allaha mukhlishina lahud-din. Mereka mengikhlaskan atau berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan agama untuk Allah. Maksudnya, dulu orang-orang kafir, tatkala mereka naik kapal kemudian terombang-ambing di tengah lautan, maka mereka berdoa kepada Allah. Falamma najjahum ilal bar, tatkala Allah selamatkan ke daratan, selamat di daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka syirik. Itulah kaum musyrikin. Ya. Tatkala mereka di lautan, mereka terombang-ambing. Tatkala di daratan, mereka syirik. Maksudnya, kaum musyrikin zaman dahulu, ketika genting, mereka berdoa kepada Allah. Ketika lapang, syirik. Kalau di zaman sekarang, nak buntu, nak lapar, tetap melakukan kesyirikan. Sanian. Dan itu terbukti di masyarakat. Lihat ya, yang datang misalkan ke keramat Apoja itu. Sukses. Datang lagi dia, sedekah lebih banyak.
bukan mengurangi. Ah, sudahlah, alhamdulillah dapat rezeki. Tidak lagi aku nak datang ke kuburan. Enggak, malah justru dia datang lagi. Dibesain lagi sedekah di situ. Ritual-ritual itu dibesain lagi. Itulah kesyirikan di zaman sekarang. Sanian, syirik yang kedua, syirkul irada wal qasdi. Syirik yang kedua, syirik dalam bentuk irada, keinginan dan tujuan. Bi ayyanuya bi a'malihi ad-dunya aw riya aw sum. Dia meniatkan dengan amalannya tadi dunia atau riya atau sum'ah. Sum'ah itu ingin dilihat. Kalau riya ingin sum'ah ingin didengar. Kalau riya ingin dilihat. Ya. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Ini tidak ada yang tahu. Memungkinkan baik ustaz riya. Antum jangan hulu terhadap ustaz. Awal kali penyimpangan kalau antum hulu ekstrim terhadap para ustaz. Masa ustaz itu tidak mungkin jatuh pada riya. Dia tuang soleh. Itu kan penglihatan antum. Ya enggak? Dulu disebutkan oleh Rasul ada 3 golongan yang masuk neraka. Pertama kali masuk neraka, api neraka dinyalakan untuk mereka. Di antaranya Rasul menyebutkan rajulun ta'allamal ilma wa qara'al Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar ilmu, kemudian baca Al-Qur'an, kemudian diajarkan sama dia. Terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya fulan, untuk apa engkau beramal mendapatkan nikmat seperti ini?" Dia mengatakan, "Aku membaca Al-Qur'an untukmu. Aku berdakwah untukmu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta. Innama ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liqal qari'un aw 'alim." Engkau belajar ilmu, engkau dakwakan supaya engkau mendapat gelarkan kiai, gelar ustaz, supaya diomongkan seorang alim. Fa umira bihi fasuhiba ilan nar. Kemudian diperintahkan, diseret lalu dimasukkan ke dalam neraka. Makanya antum jangan dulu. Rasul juga pernah mengatakan ketika beliau bersama Jibril, beliau diajak ke neraka, melihat neraka. Rasul melihat ada orang-orang yang terpotong lisan-lisannya dengan gunting. Rasul bertanya kepada Jibril, "Man haula'i Jibril?" Siapa mereka Jibril? Apa kata Jibril? "Haula khutbah ummatika." Itu khutib-khutib dari kalangan umat. Apa ada jaminan satu ustaz salafi yang tidak masuk hadis tadi? Tidak ada jaminan. Ya. Dan di sini juga ustaz itu manusia, tidak lepas juga dari hati-hati yang mungkin riya, mungkin sum'ah. Makanya kalau antum menjadikan perkataan seorang ustaz, kata ustaz itu A, B, B, sudah itu awal penyimpangan dari majelis taklim. Difahami? Orang-orang sufi, tasawuf, penyimpangan di antara para pengikutnya, kata ustaznya A, kata ustaznya maaf, bahasa kasarnya, kata ustaznya tidur malam ini sama saya. Itu semua yang menyebabkan apa? Karena manut sama ustaz. Itulah yang terjadi pada santriwati bunting, bukan tahu bunting, ya. Jadi hamil seperti itu karena gulu terhadap ustaz, terhadap kiai. Kata ustaznya A, B, B, di test drive ikut. Antum juga terkadang sebagian anak dapati sebagian kawan-kawan pengajian salaf ini, apa kata ustaznya A, B, B, sudah itu awal kali juga penyimpangan. Tidak ada jaminan ikhwan. Riya memungkinkan masuk, sum'ah memungkinkan masuk. Semuanya harus upaya untuk menolak, menepis. Siapa yang bisa katakan kita jauh-jauh datang ke pengajian itu lillahi ta'ala? Antum tidak tahu kan? Tidak tahu. Siapa yang antum bisa melihat? Oh, seluruh ustaz itu lillahi ta'ala, riya atau namanya ikhlas? Tidak ada yang tahu. Bisa jadi riya, ya tak? Bisa jadi ingin dipuji, bisa jadi karena ingin disanjung dan yang lainnya. Semuanya bentuk amalan hati, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan iradatun kulliyatun ka ahlin nifaq al-khullas. Namun riya yang syirik besar atau sum'ah yang syirik besar adalah tatkala niatnya secara totalitas. Jadi riya yang syirik kecil itu kalau dia tuh sebenarnya amalannya ikhlas lillahi ta'ala.
ikhlas dari awal. Tapi ada bau dikit mah, pengen dijinguk. Nah, contoh ya, antum ngaji, sebenarnya lillahi ta'ala, tapi ada bau-bau dikit, sekian persen, karena tidak lemak lah, untuk pengajian tidak datang. Difahami? Gambaran tuh. Jadi ada tidak lemak tadi. Nah di sini yang nyacat. Tapi kalau setiap pengajian riya, setiap sholat riya, seluruhnya riya. Ini riyanya kaum munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau diajak sholat males-malesan, amalan sehari-harinya yura'una an-nas, pengen dilihat oleh umat manusia. Itu riyanya munafikin. Nah, kalau yang seperti ini dia tidak dianggap sebagai muslim, kafir. Masa sholat subuh riya, zuhur riya, asar tiap hari. Tidak ganti amalan yang dia kerjakan, melainkan riya. Apa? Termasuk orang yang riya. Antum apa faedahnya? Apa faedah sebagian ikhwan? Masya Allah. Ini anak contoh ngaji, menangisi kajian. Antum lihat, jengok dan antum lihat profil anak. Kadang sebagian entah video yang di screenshot atau mungkin sengaja nak minta foto kan, jadikan profil ya. Ternyata ini ustadz dia nih lagi megang kitab. Apa itu tujuannya ustadz? Uang lah tahu antum ustadz, walaupun antum gelapkan profil, uang lah tahu antum ustadz. Gitu. Lagi sholat tarawih. Serius, anak pernah negur salah seorang ikhwan. Lagi sholat tarawih di salah satu masjid. Sebaris ini, jepret, anak ngomong, dijadikan status. Anak ngomong, faedahnya apa? Ngapa dak orang lain baik? Yang luar lagi sholat, ada tulisan sebenarnya di situ tuh, ada nasihat. Dia ngomong, anak sebenarnya nak nasihat. Nasihat kan bisa tulisan baik, tidak usah nak putu antum sama beberapa ikhwan. Tujuannya apa? Minta ampun kan, anak lagi sholat tarawih. Antum umroh, berfoto antum di Masjidil Haram, di samping Ka'bah, jadikan status orang sedang umroh. Faedahnya apa? Anak tanya baik, antum jawab baik, jujur. Kira-kira faedahnya apa? Nah pengen dia juga ngomong ya, itu mana? Kalau antum sedang itikaf, lagi pegang Al-Quran, Ramadan, tak percaya buktikan antum. Antum punya nomor HP kawan-kawan antum, ikon-ikon itu, antum lihat di bulan Ramadan, ada yang lagi baca Al-Quran. Sejuknya di rumah Allah SWT. Tidak ada amalan yang paling indah kecuali khusyuk. Foto dia, ngaku nak foto date. Itu yang jadi masalah itu, ngaku nak foto antum. Antum tidak malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Capek-capek antum itikaf. Antum lihat ya, antum punya nomor anak segala macam. Tak pernah anak foto anak jadikan sedang ibadah. Kalaupun anak upload, anak santri, lain bukan anak. Sebagian wong, dia duduk di meja, jadikan foto profil atau lagi pegang mic. Cuman mic ngisi kajian, cuman tematik sekali-kali puluh, setahun sekali, surat Mi'raj sama Maulid Nabi. Wong ngajar sehari 4 kali, 5 kali, tidak seperti itu. Terus apa bedanya? Dapat undangan acara Isra Mi'raj, megang mic. Ya, jadikan, Masya Allah. Ustaz ini ternyata penceramah dia bapak ini tadi. Tadi nak manggil Pak, jadi orang yang ngechattingin tadi manggil Ustaz. Ya nak. Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu amalan kita. Kenapa nak dipamerkan seperti itu? Nah, ada juga kadang ini, misalkan ini lagi duduk ya, Pratman ini lagi duduk. Tahu Allah alam siapa yang motret si Pratman ini tadi? Jepret Gilang, jepret. Dapat foto dari sama Pratman. Dijadikanlah Pratman status WA, kasih kata-kata mutiara lah, kalam salaf atau apa. Ya enggak? Permasalahannya ngapo dak tadi ini wajahnya Reza, bukan wajah Pratman. Enggak masalah Pratman, antum tulis kata mutiara, tapi ngapo dak wajah Reza, bukan wajah antum. Minta omong ke kalau antum lagi pengajian. Ya.
Nah ini yang jadi masalah itu tadi. Sebagian orang itu memang ada niat. Apa faedahnya lagi tawaf nge-live. Ya Allah. Itu ibadah pengen dulu zaman dahulu. Mereka samarkan ibadah supaya tidak ada yang melihat. Mereka niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak. Beliau sholat malam. Malam beliau sholat, siang beliau tempur. Suatu malam beliau berada di suatu pohon berdiri sholat malam. Kawannya ada yang terbangun. Dilihatnya kok ada dua pohon. Kalau siang ada siko, kalau malam ada dua bayangan. Esok hari dilihat siko pohon, tapi malam ngaku cak dua pohon. Dideketi, ternyata pas dilihat Abdul bin Mubarak yang mulai. Besok hari kawannya tadi deketi Abdul bin Mubarak dengan mengatakan, saya melihat engkau melakukan sholat qiyamul lail dekat pohon tersebut. Kata Abdul bin Mubarak, mulai dari sini engkau jangan dekat-dekat aku dan aku akan menyingkir darimu. Aku minta kepada engkau jangan ceritakan orang lain. Tidak diceritakan sama kawannya, melainkan setelah wafatnya Abdul bin Mubarak. Bayangkanlah mereka menyamarkan amalan. Berbeda dengan kita sekarang ini lagi. Seluruh kegiatan. Ya, yang ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang lagi baca Quran, itikaf di Ramadan. Baru itikaf. Baru sekali pun itikafnya juga malam, bukan pula uang itikaf sampai 10 siang malam. Tidak kata yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini itikaf cuman banyak ngobrol juga di masjid sambil megang HP juga. Kadang masih maaf, kalau nak itikaf yang sesuai sunnah, itikaf itu ya meninggalkan urusan duniawi. Tapi kita menyendiri dengan Allah SWT. Kalau antum itikaf masih pegang HP, itu belum sunnah. Masih ngobrol di masjid, belum sunnah. Itikaf yang sunnah itu, maksud itikaf adalah dia menyendiri dengan Allah SWT. Makanya zaman dulu Rasul buat kemah untuk fokus, tidak berhubungan dengan manusia. Tapi kalau masih jual bisnis online, apalagi dalam masjid, itikaf apa itu namanya? Ya, itu itikaf bid'ah. Ya, penuh dengan kebid'ahan. Karena tidak sesuai dengan sunnah. Itikaf yang sesuai dengan sunnah adalah itikaf yang betul-betul kita meninggalkan perkara duniawi yang kita fokus kepada Allah. Apalagi sambil itikaf jepret tadi, terus dijadikan status. Setiap malam beda lagi. Kadang pegang Al-Quran, kadang lagi pengajian, kadang ini tadi. Itu orang-orang yang Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kemudian kata penulis ini, walam yaksud biha wajhallahi wad darul akhirah fa huwa musyrikun syirkan akbar. Dia tidak menginginkan wajah Allah dan negeri akhirat, dia jatuh pada syirik besar. Maka antum waspada, jangan antum capek-capek beramal, antumlah capek beramal, amalan antum sia-sia, rugi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala